masak. Bojum? Dan Ihsan itu mau ngapain ke dapur-dapur? Iya, Den. Aden tuh mau ngapain sih ke dapur? Kok pakai celemek gitu? Aden mau masak. Ya. Hari ini aku ingin masak untuk istriku, Nadine. Wah, romantis banget. Kalau aku nanti punya suami, aku dimasakin kayak gitu. Aduh, udah ganteng, pinter masak juga. Tuh, cari suami dulu, menghayal aja. Bojum nih kenapa sih? Nadine? Kamu lapar? Aku buat makanan spesial buat kamu. Untuk kamu sarapan. Ini kamu yang buat? Oh, so sweet. Thank you, sayang. Iya. Ayo, sekarang aku suapin kamu ya. Nah, ayo buka mulut. Permisi, Bu. Maaf, Bu. Di luar ada orang-orang dari Bang Andalan. Katanya ingin ketemu Pak Iksan, Bu. Baiklah, suruh mereka masuk. Baik, Bu. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Maaf, Bu. Saya Susilo, manajer dari Bank Andalan. Kami datang ke sini ingin membicarakan pengajuan pinjaman dari Pak Ihsan, Bu. Kami juga akan mensurvei kelengkapan semua berkas-berkasnya. Jadi kenapa tidak konfirmasi dulu sebelum datang, Pak? Pinjaman dirujukan oleh Pak Ihsan itu cukup besar jumlahnya. Makanya kami datang ke sini dan kami akan mengecek apakah perusahaan itu berhak mendapatkan pinjaman sebanyak itu atau enggak, Bu. Gawat. Ihsan harus tahu soal ini. Karena kalau ada apa-apa, bisa-bisa bank tidak mau memberikan pinjaman. Aku harus beritahu Ihsan. Ini berkas-berkasnya. Bapak bisa gunakan ruang meeting. Saya akan tunjukkan ruangannya ya. Baik, Bu. Sania? Halo Ihsan. Orang-orang dari bank tiba-tiba datang untuk mengecek berkas pinjaman yang kita ajukan. Jadi, kamu bisa nggak untuk datang ke kantor? Ini sangat penting. Sania, tapi kayaknya aku nggak bisa ke kantor. Kamu bisa kan menyelesaikan itu sendiri? Iya, karena ini sangat penting, Ihsan. Karena kamu lebih tahu soal ini. Dan orang bank itu ingin bertemu denganmu karena ini didaftarkan dengan namamu. Ya udah, kalau begitu sekarang aku ke sana. Tara pasti cuma cari-cari alasan biar bisa berduaan sama Ihsan. Dasar perempuan gak tahu diri. Baiklah. Nadine, kamu sarapan sendiri dulu ya sayang. Aku harus pergi ke kantor soalnya. Kenapa harus kamu yang pergi ke kantor? Harus gitu pergi ke kantor? Iya. Sania kan bisa selesaikan masalah kantor kamu, sayang. Sania bilang
Ada orang-orang bank yang ingin ketemu sama aku sayang. Kalau aku sampai nggak datang, mereka bisa-bisa nggak ngasih aku pinjaman. Ini pasti cuma tipu daya Sania. San? Kenapa Ishan belum datang juga? Ini dari Ishan. Apa? Dia nggak jadi datang? Tidak. Nadine? Aduh Nadine, aku harus cepat-cepat pergi ke kantor karena Sania udah nungguin. Ayo sayang, buka pintunya. Sania terus. Kamu lebih mementingkan Sania daripada aku, istri kamu. Ya ini hanya soal pekerjaan sayang, kamu jangan cemburu. Buka pintunya. Nadine buka pintunya, aku bisa terlambat. Aku nggak mau kamu kerja. Kamu di sini aja. Kamu nggak usah kerja. Kamu nggak mau kalau aku ke kantor? Ya udah, aku nggak mau pergi. Benar? Iya, aku janji aku nggak pergi. Janji? Buka pintunya. Kamu harus janji. Kalau sampai terjadi masalah yang buruk di kantorku, kamu harus berani tanggung jawab. Bu Sania, sebenarnya Pak Ihsan berada di mana? Sampai kapan kami harus menunggu, Bu? Iya, sebentar ya. Aku sudah menghubunginya dan dia sedang dalam perjalanan untuk menuju ke sini. Jadi sabar ya. Sabar. Sebenarnya Pak Ihsan niat nggak sih, Bu, ngajuin pinjaman sama kami? Masa kami bersungguh selama ini? Iya, sebentar ya, aku akan hubungi dia lagi. Nadine, cepat angkat teleponnya.
Ayo cepat, Nadine. Halo. Ishan gak akan datang ke kantor. Kamu urus saja masalah kantor sendiri. Nadine, dengar, ini urusan yang sangat penting. Aku gak akan percaya sama omongan kamu. Kamu pasti pingin berduaan bersama Ishan kan? Maaf ya sayang, dia suami aku. Jangan ditutup. Halo, dengar dulu. Kemungkinan besar dia tidak butuh pinjaman dari kita. Kalau begitu kami permisi. Pak, tunggu sebentar lagi, Pak. Pak Ishan akan datang. Pak, tunggu sebentar lagi. Ya ampun. Astaga. Banyak banget yang miss call. Ini ada SMS dari Sania. Orang-orang bank sudah nungguin kamu lama sekali di kantor. Ya ampun. Kalau begitu, aku harus ke kantor sekarang. Halo? Iya Sania. Sekarang juga aku jalan ke kantor. Oke? Dah. Ishan, hai, duduklah. Sania? Apa yang terjadi? Ishan, kenapa kamu lama sekali datang ke kantor? Udah, itu nggak apa-apa. Sekarang ceritain aja apa yang terjadi. Ya, Ishan, perwakilan bank terpaksa pergi dan mereka tadi sangat kecewa. Dan kenapa juga kamu harus mengirimkan pesan seperti itu padaku? Apa? Memangnya aku SMS apa? Ini. Kamu bilang, Sania, aku tidak bisa datang, aku sedang sibuk. Dan kamu urus saja semuanya sendiri. Perasaan aku nggak SMS begitu. Pasti Nadine yang SMS. Wah, kalau begini, bank-bank itu sudah nggak percaya lagi sama perusahaan ini. Bisa-bisa sulit untuk mendapatkan pinjaman. Kau tahu, Ishan, aku benar-benar merasa bersalah karena aku tidak bisa mengatasinya. Kamu nggak perlu khawatir, Sania. Ini bukan salahmu. Ini salah orang lain. Bukan kesalahanku, maksudnya. Lalu kesalahan siapa? Sudahlah. Sekarang kamu ikut aku. Ishan? Ishan? Tapi betul kok, Mbak. Investasi ini harus kita perluas sampai ke properti perumahan. Dan ini sangat bagus sekali. Ben, masalah investasi biar Ihsan sama Sania yang urus. Kok Sania lagi? Kenapa harus dia sih, Mbak? Dia kerjanya bagus, dia akuntan yang baik, dan dia bisa mendatangkan investasi untuk menguntungkan perusahaan. Lama-lama Sania menjadi pengambil keputusan yang penting dalam rumah ini. Lama-lama dia jadi pengacau untuk rencanaku. Jung. Iya, Pak Ihsan kemana? Katanya sih mau pergi ke kantornya. Kok sore-sore balik ke kantor lagi? Ngapain dia sore-sore pergi ke kantor? Pasti ada sesuatu yang penting. Aku ingin bertanya sama kamu, apakah menurutmu data ini cukup wajar neracanya? Coba kamu lihat. Lihat. Ini seharusnya profit, Ishan.
Bukannya minus, karena ada yang nggak benar hitungan modal di tahun ketiga. Dan lihat, angka di sini perbandingannya. Dan Ishan, kalau ini terus dibiarkan seperti ini, kau tahu kan berapa kerugian perusahaan dalam 1 bulan? Dan kalau dalam setahun, berapa banyak itu? Itu banyak sekali, Ishan. Ya. Sania. Iya, ini benar banget. Kamu kenapa nggak ngasih tahu dari dulu? Sania, menurutku kamu brilian sekali dan kamu sangat menguntungkan untuk perusahaan ini. Terima kasih banyak ya. Apa? Kamu bisa aja. Sudahlah. Aku sangat merindukan kamu, Mas Manu. Perlahan-lahan, Ishan sudah mulai simpati sama aku. Kayaknya akan semakin mudah aku jauhin Nadine dari Ishan. Mama, udah jam segini tapi suamiku belum pulang, Ma. Aku takut terjadi sesuatu sama Ihsan, Ma. Kamu sudah telepon Ishan? Tadi Sania telepon. Sore tadi, Ma. Ihsan habis itu udah pergi aja. Nadine, mungkin Ihsan itu punya rahasia yang kamu nggak boleh tahu. Maksudnya Tante, rahasia perusahaan loh. Iya, nggak semuanya rahasia perusahaan itu istri harus tahu. Dan Sania itu kan orang kantor, dia pasti tahu kondisi di kantor. Kenapa Mama sekarang mulai belain Tara? Yang pasti masalahnya itu mendesak sekali. Kalau nggak mendesak, nggak mungkin Sania suruh Ishan datang ke kantor. Iya, lagian juga kamu nggak usah khawatir deh Nadine. Sania kan tahu kalau kamu istrinya Ihsan. Justru itu tujuan perempuan itu. Supaya Ihsan ninggalin istrinya dan memilih dia. Aku nggak mungkin cerita sebenarnya sama kalian kan. Nadine, Sania itu sudah menyelamatkan keluarga kita. Kamu lupa, Sania juga pernah nyelamatin kamu kan? Awas! Ya udah malam juga. Saya mau tidur dulu deh. Aku juga deh Mbak. Pak. Mau kemana, Mak? Aku akan tunggu kamu, Ihsan. Aku akan tunggu di sini sampai kamu pulang. Aku gak akan biarkan Tara merebut suamiku. Ada apa, Sania? Kok kamu ngeliatin aku terus? Aku sangat merindukanmu, Mas. Mas? Siapa, Mas? Apa kamu sekarang sudah punya pacar? Oh, enggak. Itu sebenarnya aku sedang merindukan seseorang. Oh, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak? Kalau ada laki-laki yang ngedapetin kamu, itu adalah laki-laki yang sangat beruntung. Karena kamu ini sangat cantik dan juga pintar. Aku sangat kagum padamu. Ihsan, kamu bisa aja. Ini benar, Sania. Kamu benar-benar sudah melakukan hal terbaik untuk perusahaanku sampai saat ini. Sudahlah, Ishan. Keluarga kamu itu udah baik banget sama aku. Apa yang aku lakukan ini gak akan sebanding. Terima kasih. Oh iya, udah jam 12 dan kita belum makan kan? Ayo kita makan sesuatu dulu. Udah nggak apa-apa, yang penting kita selesaikan Enggak, ini. Ishan. Pekerjaan bisa menunggu. Oke. Ayo.
Ayo. Ini gimana sih, Ton? Kalian kenapa? Enggak, Non. Kasihan. Non enggak tidur-tidur. Iya, Non. Non Nadine, lebih baik tidur aja. Biar kita aja ya, Mbok Jum ya, yang nunggu Den Ihsan. Nggak apa-apa. Bojum sama Atun istirahat aja, ya. Non ini ya bener-bener udah cantik. Jadi istri solehah lagi. Duh, dan Insan pas bangga banget. Ya udah, Non. Bu Jum sama Atun istirahat dulu ya, Non. Ayo, Non. Ayo, Ton. Kamu tuh, Ton, dari tadi tuh loh. Suruh nganu ini tuh kok malah kamu. Ya Tuhan, Sania ini udah jam 4 pagi. Tapi alhamdulillah pekerjaan kita sudah selesai. Ya, itu bagus. Ya, tapi sekarang kita harus pulang. Ya. Kita pasti akan bersama lagi, Mas Manu. Lebih dekat dari malam ini. Sania, sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya. Kamu sudah bantuin aku. Kamu juga sudah banyak membantuku, Ishan. Sekarang sebaiknya kamu istirahat dulu ya, oke? Iya, kamu juga ya, oke? Sania, kamu nggak apa-apa? Pasti itu cuma akal-akalan si perempuan itu. Supaya Ihsan nolongin dia. Ya, aku nggak apa-apa, nggak apa-apa Tapi, kok. kamu yakin nggak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Tidak usah khawatir. Sayang, aku kangen sama kamu sayang. Kamu lama banget ke kantornya. Kamu ngapain aja sih sama Sania? Kamu kenapa begini? Kenapa? Memangnya apa yang salah denganku? Dan apa yang salah dengan kamu? Apa yang sudah kamu perbuat? Apa yang sudah kamu perbuat untuk suamimu? Aku nungguin kamu, Ihsan. Aku nggak tidur cuma untuk nungguin kamu. Terus kesalahan aku apa? Kamu nggak tahu apa salah kamu? Kamu mau tahu apa salah kamu? Kesalahanmu adalah kamu ambil HP-ku dan kamu SMS Sania. Dan gara-gara kamu, aku telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dan itu gara-gara kamu. Kamu cemburu dengan Sania kan? Dengerin aku, sayang. Sania itu bukan wanita yang... Cukup, Nadine. Kamu jangan berpikir bodoh lagi, Nadine. Jangan jelek-jelekin Sania lagi. Dia sudah banyak menolong aku di kantor.
Jangan jelek-jelekin dia lagi dan jangan berpikir bodoh. Kenapa kamu cemburu sama Sania? Dia anak buahku dan sudah menyelamatkan perusahaanku. Apa kamu sudah cukup menjelekkan Sania? Apa kamu sudah cukup? Gara-gara kamu aku kehilangan kesempatan. Jadi tolong, besok-besok kamu jangan melakukan hal bodoh lagi seperti ini. Aku nggak boleh bikin Ihsan terus marah sama aku. Ihsan, aku minta maaf. Aku memang salah kirim SMS ke Sania. Tapi aku nggak tahu kalau akibatnya seperti ini. Gara-gara kamu Ihsan marah sama aku. Kamu tahu Nadine, Ihsan jadi marah seperti ini, itu gara-gara kamu sendiri. Kalau kamu nggak SMS kayak gitu, dan mengirimkannya padaku, dia nggak bakal marah kayak tadi sama kamu. Aku melakukan itu supaya Ihsan nggak temui kamu. Mendingan kamu sekarang pergi dari sini. Keberadaan kamu cuma bikin masalah. Jadi kamu ngusir aku? Iya, aku usir kamu sekarang juga. Atau aku anterin kamu sekarang ke depan. Oh, Nadine, Bu Maya pasti nggak akan suka kalau tahu kamu ngusir aku dari rumah ini. Dia pasti akan bangun dan dia akan sadar kalau aku sudah tidak ada di rumah ini lagi. Dan dia pasti akan nyariin aku. Aku sudah punya jawabannya atas itu. Sekarang, aku sebagai tuan rumah minta kamu keluar dari sini. Nggak sopan apabila seorang tamu tidak diantarkan. Sekarang aku anterin kamu pulang. Yuk. Kamu tahu Nadine, aku bisa keluar sendiri. Jangan lupa Tara, Ihsan adalah suamiku. Aku lebih berhak atas jasmani dan rohaninya dibanding kamu. Enggak akan. Kamu nggak berhak atas rohnya Mas Manu. Mas Manu itu milikku, oke? Kamu lupa ya? Kamu pernah bilang, siapapun yang menguasai Ihsan, dia akan memiliki Ihsan termasuk rohnya. Sepertinya kamu harus lupakan roh Mas Manu. Roh Mas Manu sudah tidak ada. Anggap aja roh Mas Manu itu sudah tidak ada dalam diri tubuh Ihsan. Itu nggak akan terjadi. Aku akan mengembalikan roh Mas Manu ke jasadnya. Dan selama itu belum terjadi, aku nggak akan pernah berhenti untuk mendekati Ihsan. Dan aku siap bersaing denganmu nanti. Kayaknya Ihsan benar-benar marah sama aku. Kenapa semakin hari aku semakin takut kehilangan Ihsan? Apa mungkin aku udah mulai jatuh cinta sama dia? Kamu gak perlu menyangkal, Nadine. Kamu lagi jatuh cinta dengan Ihsan. Akuin itu. Sekarang waktunya kamu untuk melupakan dendam kamu. Terimalah Ihsan sebagai suami kamu. Nadine nggak mungkin membiarkan aku mengambil roh Mas Manu dari tubuh Ihsan. Karena tanpa roh Mas Manu, Ihsan akan mati. Jadi Pak Chandra minta bantuan saya untuk menikahkan Arga dengan Rizka. Kurang lebih begitu. Oke. Lalu untungnya buat saya apa? Kalau saya berhasil menguasai perusahaan Rizka, saya sudah atur bagian untuk Pak Benny. Dan apalagi kalau Pak Benny berhasil menyingkirkan Ihsan, keuntungan buat Pak Benny akan berlipat ganda.
Di belakang kayaknya ada yang ngikutin kita, Mbak. Jangan-jangan Isyan sudah tahu kalau Nadine sudah mengusirku. Lalu sekarang dia mengejarku. Chandra, bagaimana caranya dia bisa menemui aku? Dia pasti mau mengambil permata merah delima itu. Aku yakin dia ingin menemuiku. Dan dia pasti ingin membunuhku. Mbak kenal orang itu? Pak, tolong lebih cepat ya. Dan jangan sampai mobil itu mengejar kita. Tolong ya Pak ya, lebih cepat. Iya Mbak, iya. Pak Chandra, kenapa kita harus ngebut? Di dalam mobil itu ada sesuatu yang berharga buat saya. Memangnya ada siapa? Kalau begini caranya, saya bisa kena denda, Mbak. Saya nggak mau kebut-kebutan begini. Ya udah, kalau gitu saya turun di sana aja, Pak. Turun di sana. Ini kan tengah hutan, Mbak. Gak apa-apa, Pak. Daripada Bapak yang kena masalah, ya udah saya turun di sana aja. Ini, makasih ya. Kembaliannya, Mbak? Nggak usah, kembaliannya ambil aja ya. Terima kasih banyak. Chandra nggak boleh menemukan tempat aku menyembunyikan jasad Mas Manu. Aku nggak akan biarin dia ya ampun Chandra. Oh. Dalam keadaan marah pun, Ihsan masih baik sama aku. Pak Chandra, kita harus kita tuh sebentar. Pak, mana perempuan tadi? Perempuan penumpang Bapak kemana tadi? Perempuan yang tadi? Iya. Waduh, saya nggak tahu, Pak. Tadi jalan cepet banget. Saya baru nengok aja. Udah nggak ada. Ular itu pasti lari ke dalam hutan. Ular. Pak Chandra, ini kita mau kemana? Saya harus kejar ular itu. Ini kita mau kejar siapa? Pak Chandra! Aku nggak boleh sampai tertangkap oleh Chandra. Dia pasti membunuhku. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku harus mengambil permata merah itu. Dia pasti menginginkannya. Tidak, Ihsan, Mas Manu tolong aku. Mas Manu tolong aku. Tara. Kenapa Ihsan menyebut nama Tara? Apa dia mimpiin Tara? Tara, kamu di mana? Aku membutuhkanmu, Tara. Kamu di mana? Ada apa dengan Ihsan? Apa mungkin
Roh Manu bangkit lagi dalam tubuh Ihsan. Aku harus terus lari. Karena kalau tidak, Chandra bisa menangkapku. Hari ini pasti akan kudapatkan kau, Tara. Akan kudapatkan permata merah 5 itu. Tara! Ayo keluar. Aku tahu kau di sini. Chandra datang. Pak Chandra, sebetulnya yang kita kejar ini siapa sih? Biar saya tangkap dulu permata merah 5 itu. Tara! Jangan lari! Tara! Mas Manu, Mas Manu. Tara, kamu di mana? Tolong, aku membutuhkanmu, Tara. Ishan, bangun sayang. Kamu sepertinya lagi mimpi. Tara, kamu di mana? Aku membutuhkan bantuanmu, Tara. Sepertinya Tara dalam bahaya. Roh Manu bisa punya firasat seperti ini. Tara. Kamu tenang sayang. Kamu tenang. Semuanya pasti akan beres. Kamu tenang sayang. Aku akan urusmu. Tara! Pak Chandra, ini apa sih yang kita cari? Aduh. Tenang, Pak. Gak ada di sini. Kita coba cari di sebelah sana. Apa sih? Jangan kamu. Dan Garang. Wow, ya, kau ketangkap juga. Sekarang kau nggak bisa lari lagi. Akan kudapatkan permata merah 5 itu. Ah! Pak, bantu saya, Pak. Mau diapain? Tangkap ularnya berdua. Awas kalian. Tunggu pembalasanku. Pak Chandra, sebenarnya siapa sih tadi mereka? Pak Benny jangan bilang siapa-siapa. Oke. Perempuan tadi itu siluman ular. Siluman ular? Ya, dia yang punya permata merah 5 itu. Kamu tenang ya. Pak Chandra sama Om Benny sudah pergi. Terima kasih banyak Nadine karena sudah menyelamatkanku. Ini balas budi aku. Karena kamu juga menolong aku dari istri pawang ular itu. Permata merah 5 yang saya cari, itu ada sama siluman ular tadi. Permata merah 5. Tapi kenapa Pak Chandra sama Om Benny berani kejar kamu, Tara?
Itu karena mereka mau mengambil permata merah. Mereka mau mengambilnya dariku. Permata merah delima? Itu nggak mungkin ada di kamu. Nggak sembarangan ular memegang permata merah delima itu. Kamu tahu soal permata merah delima itu? Aku tahu. Karena orang tuaku pernah bilang ke aku bahwa permata merah delima itu adalah lambang tertinggi, kebanggaan dari bangsa ular. Aku pernah tanya ke orang tuaku kenapa kita tidak memiliki permata merah delima itu. Orang tuaku nggak menjawab dan hanya senyum aja. Tapi aku nggak percaya kalau permata merah delima itu ada di kamu, Tara. Iya, aku mendapatkan permata merah delima itu dari Dewa Ular. Kalau gitu, kamu jadi ular yang paling dihormati. Pantas saja sihir kamu luar biasa, Tara. Aku nggak peduli dengan kekuatanku. Yang aku inginkan cuma bisa bersatu. Aku ingin Mas Manu dan hanya permata merah delima yang bisa mengembalikan roh suamiku. Aku hanya ingin bersamanya. Berarti kamu akan mengambil Ishan? Aku nggak tahu. Yang aku tahu bahwa dalam tubuh Ishan ada jiwa Mas Manu, ada jiwa suamiku. Itu saja. Tapi kenapa Om Beni sama Chandra ngejar-ngejar Tara? Apa karena permata merah delima itu? Luar biasa Pak Chandra. Hebat. Tapi kalau boleh saya tahu sebetulnya kenapa ya Pak Chandra menginginkan permata merah delima ini? Kenapa? Buat apa sebetulnya? Permata merah delima itu bisa menambah kesaktian saya. Oke. Dan akan melipat gandakan kekayaan saya. Oh. Jadi apa yang bisa saya bantu ya? Saya perlu Pak Beni untuk bantu saya. Jodohkan Rizka dengan Arga. Apa hubungannya dengan permata merah delima? Ihsan dan Rizka adalah penguasa hutan ini. Hah? Kalau Rizka menikah dengan Arga, saya bisa menguasai hutan ini. Oh. Oke. Ya. Saya sih sebetulnya ya bisa bantu Pak Chandra. Sangat bisa. Tapi ya mungkin ada pengertiannya lah. Supaya kita ini bisa senang sama senang. Jadi kalau bisa Pak Chandra itu ya berbagilah. Kurang lebih 50% dari semua aset Ihsan dan Rizka. Baru Pak Chandra. Luar biasa. Kalau begitu tugas kita selanjutnya adalah bagaimana menemukan permata merah delima. Kalau sudah ketemu, saya akan serahkan Rizka untuk Arga. Jadi benar, kamu mau aku tetap tinggal di rumah ini? Iya. Kamu nggak akan cemburu? Untuk apa aku jealous sama kamu, sayang? Nadine? Ishan, tadi dia jalan-jalan, sayang. Terus dia diganggu sama orang, dia telepon aku. Ya udah, aku keluar, aku bantuin dia, dan alhamdulillah sekarang sudah baik-baik aja semuanya. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Mungkin dia nggak telepon kamu, mungkin dia jaga perasaan aku. Iya kan, Sania? Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa kok. Tapi Nadine, kenapa kamu nggak bangunin aku? Gimana aku mau bangunin kamu? Kamu kan masih marah sama aku. Aku nggak mau gangguin kamu, sayang. Aku cuma mau ngebuktiin sama kamu kalau aku peduli sama Sania. Aku juga sayang sama dia. Kamu baik sekali, Nadine. Kamu sudah nolongin Sania. Terima kasih banyak. Aku sayang sama kamu, Shan.
Mulai sekarang Sania nggak perlu khawatir karena kita pasti akan jagain kamu, ya. Kamu nggak boleh kemana-mana karena kita tahu bahwa kamu pasti lagi trauma banget. Kamu takut preman-preman itu datang dan gangguin kamu. Jangan khawatir ya. Pasti dijagain. Ayo Sania. Kamu istirahat di sini dulu ya, sampai kamu sembuh benar, ya. Nadine, aku nggak bisa ingat tadi malam. Sepertinya aku menyebut-nyebut nama Tara di dalam mimpiku. Tapi aku tidak bisa ingat lagi. Tara. Ihsan, kamu apa-apaan sih? Masa nyebut nama perempuan lain? Tara siapa? Aku juga nggak tahu. Aku juga belum jelaskan ke Nadine. Jadi dalam mimpiku itu aku seperti bertemu dengan perempuan yang memanggil aku dengan Manu. Manu? Iya, tapi siapa Tara? Aku, Mas. Aku Tara. Dan kamu Mas Manu aku. Aku yang manggil kamu malam tadi. Enggak, aku harus hentikan ini. Ihsan sudah semakin dekat dengan Tara. Sayang, itu cuma mimpi. Ya, kamu gak usah terlalu dipikirin ya. Namanya juga bunga tidur. Ya, tapi sering banget mimpi itu bisa menjadi kenyataan juga. Sania, kamu sekarang harus istirahat ya. Biarkan Sania istirahat sayang ya. Iya, kamu benar sayang. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Ayo ke kamar sayang. Selamat istirahat ya, Sania. Tidur yang nyenyak ya. Lalu. Aku sangat sakit hati melihat Mas Manu digandeng sama perempuan itu. Makasih ya sayang. Makasih karena kamu sudah nolongin Sania. Aku sangat senang. Aku senang kalau kamu nggak cemburuan lagi, oke? Kenapa aku kangen dengan pelukan ini? Oh ya, kamu nggak perlu khawatir. Kamu adalah wanita satu-satunya yang aku cinta. Gak ada yang bisa gantiin kamu. Tumben banget, Nadine aku peluk diam aja. Biasanya dia langsung kabur. Baguslah. Bagus? Maksudnya bagus? Ya, iya memang harusnya seperti ini. Kamu aku peluk, tapi kamu nggak kabur. Coba aja kalau bisa, tangkap aku. Hei, Nadine! 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 Kamu lagi. Mau ngapain sih kamu? Kamu bandel banget sih, harusnya kamu tuh istirahat. Maaf Ihsan, aku cuma mau kasih tahu kalau aku harus ke kantor karena ada yang harus dikerjakan. Kamu tuh bener-bener gila kerja ya. Sekarang tuh waktunya kamu istirahat. Ini juga jam berapa? Tapi ini kerjaan yang sangat penting. Harus aku selesaikan sekarang juga. Jadi... Oke, Sania.
kalau kamu ngotot mau ke kantor, sekarang kamu ikut kami. Oke. Mau apa kita di sini? Kamu tunggu aja di sini. Nadine mau apa? Tenang aja, nggak usah takut. Istriku itu orangnya baik banget. Dia perhatian banget sama kamu. Nadine mau melakukan apa lagi sekarang? Ini sayang, aku bikinin jus buat kamu. Ini bikin kamu sehat. Kamu harus diminum ya. Ayo Sania, sekarang kamu minum jus buatan Nadine. Coba lihat, Nadine udah capek-capek bikinin jus buat kamu ya kan? Ayo, Sania, ayo sekarang diminum jusnya. Ini spesial buat kamu. Kok kamu kelihatannya ketakutan sih? Jangan ketakutan gitu dong, Sania. Sania, gimana rasanya? Jus buatan istriku rasanya seger banget kan? Sekarang boleh aku pergi kan? Nadine, obat tidur yang kamu kasih dia ini aman buat dia kan? Oke, jangan khawatir sayang. Ya, kalau nggak digituin dia pasti akan bandel terus. Mbak Jum, Atun. Minta tolong anterin Mbak Sania taruh di kamar ya. Kasihan dia lagi bubuk manis. Ayo, Tun. Ayo, Tun. Cepetan, Tun. Ya Allah. Aduh, Tun. Gimana sih, Tun? Kamu kesono, Tun. Ya Allah, ya Allah. Kalian ini malah bercanda aja sih. Bukannya dibawa ke dalam. Di tempat inilah ayahku dibunuh sama pemburu itu. Terus aku lari dan... Kamu pasti ketemu dengan kedua ular itu. Dengan senjata kamu bunuh kedua ular itu, iya kan? Kok kamu bisa tahu sih? Sayang, yang kamu bunuh itu adalah kedua orang tuaku. Tidak! Ya Tuhan, aku masih di kamar ini. Tadi itu cuma mimpi. Tapi ini mungkin pertanda yang buruk. Aku harus pergi. Aku harus segera pergi. Di mana mereka? Mana Nadine dan Ishan? Aku harus mencari mereka. Di sini juga sepi. Mereka pasti ada di kamar. Gak ada juga. Kemana mereka pergi? Rumah ini sepertinya kosong.
Sorry ya Sania, kita mau kencan, jangan ganggu. Kamu nikmatin aja tidur kamu. Kamu kasih aku obat tidur supaya bisa membawa Mas Manu. Aku nggak akan membiarkanmu. Handphonenya Ishan ada di sini. Berarti mereka masih ada di rumah. Enak. Enak banget, Mak. Ini baru pertama kali loh Mama makan di tengah hutan kayak begini. Tapi asik juga. Nadine ada-ada aja bisa dapat ide kayak begini. Tapi seru juga kan, Ma? Seru banget, seru banget. Ini pengalaman Mama pertama kali. Sayang, nggak apa-apa lah sekali-sekali kita makan di tempat seperti ini dengan menu yang sederhana, ya kan Ma? Nggak apa-apa lah. Justru makanan yang disediakan sederhana kayak begini malah lebih daripada menu restoran loh. Ya, benar-benar kan Silvi? Iya Mbak. Nih, ini aja nih, Tante udah makan yang ketiga kalinya loh nambah bener. Lihat aja tuh istriku sudah mulai semok seperti itu, lihat. Ih, maksud Papa apaan? Suara handphonenya dari arah kamar. Berarti Ishan ada di kamar. Rizka, kamu nggak makan, Rizka? Enggak, takut sakit perut. Rizka. Rizka. Makasih ya Kak Nadine, makanannya enak banget. Ya sayang, kamu harus makan yang banyak ya. Iya Kak. Mau tambah? Ben. Makasih. Ana. Bagaimana cara membukanya? Kau ada di mana, Mas Manu? Aku harap kau baik-baik saja. Nadine. Nadine, aku akan membunuhmu.